Pak, ada berapa pertanyaan Pak? Aduh, nggak hafal. Banyak. Halo Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama gue Talita Yumna di Celap Cerita dari Lapangan. Nah, dalam Celap kali ini gue bakal nyeritain soal mantan Menteri BUMN eranya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Dahlan Iskan, yang tempo hari dipanggil sama KPK. Emangnya kenapa nih? Nah, ini dia cerita gue dari lapangan. Jadi sahabat Kompas.com, Dahlan Iskan ini dipanggil buat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi liquefied natural gas atau gas alam cair atau LNG di PT Pertamina pada tahun 2011 sampai 2021. Dahlan Iskan sampai di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9 pagi. Begitu sampai, Pak Dahlan nih sempat duduk-duduk dulu di kolam depan KPK buat ngobrol tipis-tipis sama wartawan. Tapi begitu ditanya soal kesiapan menjalani pemeriksaan, dia sih senyum-senyum aja. Bapaknya ramah banget. Nah, nggak lama beliau masuk deh ke lobi, ke resepsionis, dan langsung naik ke lantai 2 buat dimintai keterangan lebih lanjut. Akhirnya kelar juga nih yang ditunggu-tunggu. Dahlan diperiksa sekitar 6 jam nih sahabat Kompas.com. Ini lucu nih, jadi pas lagi rada chaos nih karena pada rebutan tempat buat ambil gambar Pak Dahlan, tiba-tiba dia duduk dong. Kita pada kaget, kirain Pak Dahlan tuh jatuh. Ternyata emang beliau mau ngasih keterangannya sambil duduk aja di depan lobi. Nah, yang lebih seru lagi, Pak Dahlan ini mengonfirmasi kalau beliau diperiksa terkait mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Kenapa gue bilang seru? Karena pada saat itu KPK tuh belum nyebutin nih nama-nama tersangkanya. Menurut sepemahaman gue, KPK baru bakal nyebutin nama-nama tersangka dan andil mereka sama konstruksi perkara atau kronologi itu pas penahanan, pas konferensi pers penahanan gitu deh. Ya Pak, kalau boleh tahu Pak, apa? Ditanya soal apa aja ini? Bang, mundur terkait Bukaren. Bukaren yang sebagai tersangka itu Pak ya? Hah? Bukaren yang tersangka itu Iya. ya? Pak, ditanya aliran dana nggak sih Pak terkait ke arah Bukaren itu? Iya, ada. Pak kan Bapak kan sebagai pengguna anggaran apa ya terkait pengadaan LNG ini seperti apa Pak? Iya, Bapak sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai menteri. Jabat kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan Kementerian Teknis. Jadi tadi apa aja Pak yang di dalam selain terkait? Ditanya tahu nggak itu beli LNG, saya bilang nggak. Ada berapa pertanyaan Pak? Aduh, nggak hafal aku. Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Dokumen-dokumen lama. Ternyata tanda tangan saya itu berbeda ya antara Dirut PLN sama Menteri. Kita baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas ini, disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik nggak Pak? Mereka punya berkas lengkap. Mas sebagai permasalahan nggak ada perbedaan itu ya Pak? Nggak tahu nggak diberitahu. Aku nggak ada satupun yang kenal. Pak, terima. Ya, terima kasih. Pak, ada berapa pertanyaan Pak? Aduh, nggak hafal. Banyak. Misalkan pengadaan LNG-nya itu memang ketahui sama sekali Pak. Bukan komisaris, bukan direksi. Itu kan masalah teknis sekali di perusahaan. Apa saja ada pertanyaan soal mungkin dugaan keterlibatan Dirut Pertamina saat di Yang Dirut Pertamina yang kapan? saat Bapak menjabat gitu ya Pak. Kan ini kan memang belum Loh, kan beliau tersangka, juga konstruksinya. Betul Pak. Iya. Tersangka, kan? Kasih jalan. Enggak. Kasih jalan. Pertanyaannya kan apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu. Kira-kira Pak ada berapa pertanyaan Pak? Berarti ada pertanyaan diajukan. Banyak. Enggak hafal aku. Ya. Udah ditanyain soal apa Pak? Ada pemeriksaan lanjutan Pak? Kayaknya sudah saya tanda tangan. Makasih ya Pak. Pak Dahlan, Oke, buat informasi tambahan nih, Karen itu merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina. Dia menjabat di periode 2009 sampai 2014.
Nah, KPK udah 2 kali minta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham buat mencegah Karen dan 3 orang lainnya ke luar negeri. Selain Karen Agustiawan, ada juga ex-PLT Dirut Pertamina 2017, Yeni Andayani, mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyulanto, dan Dimas Muhammad Aulia dari pihak swasta. Nah, infonya Dimas ini anaknya Karen. Keempat orang tersebut dilarang berpergian ke luar negeri sejak Desember 2022 hingga Juni 2023. Oke, balik lagi ke Dahlan Iskan. Terkait hasil pemeriksaannya, juru bicara KPK Mas Ali Fikri bilang kalau ex-Menteri BUMN itu didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penentuan kebijakan pemerintah saat saksi menjabat sebagai Menteri BUMN dalam menetapkan kebutuhan LNG di Indonesia. Selain itu, beliau juga dikonfirmasi mengenai proses dilakukannya kontrak pengadaan LNG di PT PTMN atau Pertamina tahun 2011 sampai 2021. Akhirnya Karen udah fix nih diumumin sebagai tersangka sama KPK dan ditahan deh pada Selasa 19 September. Nah, jadi gitu sahabat Kompas.com cerita soal Dahlan Iskan yang diperiksa sebagai saksi nih sama KPK tempo hari. Kalau ada perkembangan lebih lanjut pasti bakal gue sampein ke kalian. Oke deh, jangan lupa buat terus ikutin celap-celap lainnya dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!